Perayaan Hari Disabilitas Internasional tahun ini dalam era new normal di mana aktivitas masyarakat masih dibatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam inklusi. Pada tanggal 3 Desember, masyarakat dunia memperingati Hari Disabilitas Internasional. Pemerintah Kota Surakarta telah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan menjamin pemenuhan hak difabel sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 9 Tahun 2020. Perayaan Hari Disabilitas Internasional tahun ini dalam era new normal di mana aktivitas masyarakat masih dibatasi. Meskipun demikian, substansi dari perayaan ini untuk terus mendorong kesadaran masyarakat terhadap kehidupan yang inklusif harus tetap dilaksanakan. Bersama tim advokasi difabel Kota Surakarta dan komunitas difabel, pemerintah Kota Surakarta mengajak semua pihak untuk bangkit bersama mewujudkan Indonesia inklusi, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tulus Hidayat, Kepala Bapeda Kota Surakarta. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa Bapeda Kota Surakarta sangat menaruh perhatian kepada peran serta para penyandang disabilitas di Kota Surakarta pada khususnya dalam perannya di pembangunan Kota Surakarta. Peran para penyandang disabilitas di Kota Surakarta selama ini sangat membantu di dalam tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam hal proses perencanaan pembangunan. Mereka turut andil di dalam perumusan kebijakan pembangunan di tingkat kota, khususnya yang terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Surakarta. Peran mereka sangat berarti karena ini bagian dari kelengkapan perencanaan keseluruhan di mana pembangunan Kota Surakarta adalah pembangunan manusia seutuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Restamso MM, Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta. Dalam kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2021. Yang pertama, bahwa peran Dinas Sosial Kota Surakarta dalam pembinaan dan pengembangan disabilitas di Kota Surakarta, utamanya kita sesuai dengan kewenangannya, tupoksinya dan memfasilitasi beberapa hal, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan disabilitas, baik untuk pembinaan maupun pengembangannya. Kemudian yang terkait dengan beberapa program yang sudah kita lakukan kaitannya dengan disabilitas di Kota Surakarta, ya tadi kita juga memfasilitasi tentang LKS yang ada dengan kita memfasilitasi hibah bagi LKS yang disabilitas itu kita fasilitasi untuk mendapatkan hibah, dan beberapa program yang ada juga telah kita lakukan. Setiap 6 bulan sekali kita juga ada pelayanan kesehatan. Kemudian harapan ke depan tentunya yang terakhir, tentunya kami juga berharap nanti pemerintah baik pusat daerah ini bisa lebih banyak memberikan porsi perhatian dan memberikan fasilitasi yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas, sehingga kesejahteraan dari teman-teman ini bisa tercapai ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama DRA Suwarti MM, Kepala Bidang Penempatan Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Perin Kota Surakarta. Untuk dalam pelayanan disabilitas, kita usahakan apa yang didasarkan atas Perda dan Permenaker serta Undang-Undang Republik Indonesia. Pada tahun 2021, kita sudah melaksanakan pelayanan disabilitas, diantaranya yaitu peningkatan sumber daya manusia untuk mencapai atau mempunyai kompetensi bagi penyandang disabilitas. Untuk tahun-tahun berikutnya kita akan mengusahakan pelayanan disabilitas di bidang
peningkatan sumber daya manusia dan kompetensi ini kita sudah membuat program diantaranya tentang skill. Juga di sini macam-macam pelatihan yang akan diprogramkan agar antara penyandang disabilitas dan tidak disabilitas itu sama haknya, tidak dibeda-bedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, beserta seluruh keluarga, dan tentunya tidak lupa juga sehat walafiat untuk rekan-rekan para disabilitas di seluruh Indonesia, khususnya ada yang di Solo-Raya. Saya Hasan Fahmi, Kepala Kantor Cabang BPJS Tenagakerjaan Surakarta. Program BPJS Tenagakerjaan bukan hanya memberikan layanan dan menyasar para pekerja yang formal saja maupun yang informal, tapi para pekerja saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas juga mempunyai kesempatan yang sama untuk bekerja dan berkarya. Tugas BPJS Tenagakerjaan adalah melindungi agar para pekerja ini, termasuk di dalamnya adalah para pekerja disabilitas, juga mendapatkan perlindungan BPJS Tenagakerjaan. Sejak tahun 2018, BPJS Tenagakerjaan Kantor Cabang Surakarta secara berkesinambungan dan berkelanjutan terus memberikan layanan kepada para pekerja disabilitas, mulai dari program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, termasuk yang sekarang juga apabila yang terdaftar sebagai program jaminan pensiun BPJS Tenagakerjaan bisa memberikan layanan tersebut. Maju terus para pekerja Indonesia, khususnya saudara-saudara kita yang disabilitas. Saya yakin dan percaya bahwa rekan-rekan pekerja disabilitas ini mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan untuk maju, untuk berkarya demi negara Indonesia kita tercinta untuk lebih maju. Terus semangat rekan-rekan disabilitas, jangan pernah patah semangat dengan segala kekurangan, karena kami yakin di kekurangan yang rekan-rekan miliki pasti di dalamnya ada kelebihan untuk memajukan bangsa dan negara. UPT, Pusat Pelayanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif Kota Surakarta, ini adalah sebuah lembaga di bawah Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Di bawah Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yang tugas utamanya itu adalah mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif yang ada di PAUD, SD, SMP, dan pendidikan masyarakat. Pendidikan inklusif itu apa? Pendidikan inklusif itu adalah sistem pendidikan yang mengikut sertakan anak-anak disabilitas untuk belajar bersama dengan anak-anak yang lain dalam lingkungan yang sama. Nah, itu. Jadi bentuk kontribusinya memberikan dukungan. Dampaknya adalah terjadinya hubungan kesetaraan. Jadi karena Tuhan itu menciptakan manusia, tidak ada yang gagal. Ya, semua itu sudah ciptaan terbaiknya Tuhan. Maka kita yang mendapatkan tugas itu harus menangkap ciptaan terbaik itu menjadi yang baik. Saya Sri Sudarti, selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Advokasi Difabel Kota Surakarta, juga salah satu pekerja disabilitas yang ada di pemerintah Kota Surakarta. Pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Surakarta memang kita butuhkan, yaitu pemenuhan sebanyak 2% ada pekerja penyandang disabilitas. Kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan hak penyandang disabilitas di dalam pekerjaan di pemerintah Kota Surakarta dengan mencoba mengadvokasi, memberikan arah kebijakan yang responsif kepada pemerintah Kota Surakarta supaya pemenuhan hak penyandang disabilitas bisa terpenuhi dengan adanya 2% kuota bagi penyandang disabilitas. Keperluan dan kebutuhan dari penyandang disabilitas dalam aksesibilitas di pemerintah
itu memang harus kita tingkatkan karena belum semuanya akses di pemerintahan atau di gedung-gedung pemerintahan itu belum akses, dan yang dibutuhkan adalah kesetaraan dan juga kesempatan. Selagi kita diberi kesempatan oleh pemerintah Kota Surakarta untuk mewujudkan atau menyampaikan kemampuan, pasti semuanya akan terpenuhi. Jadi yang dibutuhkan adalah setara. Gitu nih, terima kasih. Halo, nama saya Ami. Saya penyandang disabilitas mental, khususnya psikososial. Saya orang dengan bipolar dan juga psikosis. Pada hari ini, saya sebagai penyandang disabilitas mental di Kota Surakarta sudah merasa banyak terbantu sekali, khususnya dari pemerintah Kota Surakarta yang sudah banyak memberi perhatian dan dukungan kepada kami para penyandang disabilitas. Kemarin dari pemerintah juga sudah memberikan bantuan kepada kami untuk mengembangkan modal usaha. Tetapi karena untuk penyandang disabilitas mental sendiri di Kota Surakarta masih minim, masih banyak yang belum terdata, jadi mungkin belum banyak tersalurkan bantuannya. Untuk itu, dalam menyambut Hari Disabilitas Internasional ini bersama tim advokasi difabel Kota Surakarta dan komunitas difabel lainnya, begitu juga pemerintah Kota Surakarta mengajak semua pihak untuk bangkit bersama mewujudkan Kota Surakarta maju, inklusi, dan tangguh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi. Saya Katarina Partini, orang tua anak berkebutuhan khusus. Anak saya ini namanya Bintang Pinastika, penyandang disabilitas cerebral palsy. Alhamdulillah, kami juga mempunyai produk home industry. Dari kami adalah bawang hitam dengan nama Bintang Solo. Produk kami ini baru produksi pada mulai masa pandemi, jadi 1-2 tahun yang lalu baru produksi ini, dan alhamdulillah sampai sekarang kami bisa berproduksi dan bisa juga membantu perekonomian kami. Saya salah satu penerima BPJS Ketenagakerjaan yang pada saat kurang lebih tahun 2019 saya terima. 3 bulan di awal itu saya mendapatkan subsidi dari BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya sampai sekarang saya masih sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Saya juga menambahkan dari jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk harapannya di masa pandemi ini, terus teman-teman difabel yang mempunyai usaha UMKM tetap semangat, tetap jalan meskipun pandemi, tetap kita harus semangat. UMKM sangat banyak peluangnya untuk di masa pandemi ini, karena biarpun kecil tapi tetap survive sampai sekarang. Saya sebagai penyandang disabilitas sekaligus pelaku UMKM, saya sangat berharap sekali pemerintah bisa membantu untuk memajukan usaha kami dan juga tentunya dalam pemasaran ya, ataupun dalam usaha modal. Dan juga harapan saya yang kedua, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kami teman-teman disabilitas bisa kembali lagi berproduksi dalam bidang UMKM kita seperti dulu lagi. Seperti itu. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional 2021. Selamat Hari Disabilitas Internasional tahun 2021. Selamat Hari Disabilitas Internasional tahun 2021. Selamat Hari Disabilitas Internasional. Teman-teman disabilitas Kota Surakarta, semangat dan semangat. Semoga dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional ini akan semakin membuka ruang dan peran para penyandang disabilitas di dalam pembangunan di Kota Surakarta pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Sukses selalu. Mudah-mudahan teman-teman disabilitas nanti bisa berkembang dan bisa memenuhi kebutuhannya sehingga bisa eksis di dalam kehidupan baik di keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Terus semangat untuk bisa meraih cita-cita
yang lebih baik ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.